Apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara? Jumpa kembali kita dalam renungan harian pada hari ini. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-12 ayat 38 sampai dengan 42. Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai dengan 42. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan firman Tuhan untuk dibaca dan mari kita bersama-sama akan berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kembali kami mengucap syukur. Bersama-sama kami boleh membaca, merenungkan firman kehidupan. Di tengah kehidupan kedagingan kami yang semakin susah, kami dibuat bersuka cita karena kami boleh hidup dari firman Tuhan. Firman-Mu itulah yang meneguhkan langkah kami untuk kami kuat menatap hari esok. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah, apa yang kami baca dan renungkan bersama senantiasa menjadi penerang kehidupan kami. Berkaryalah melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan memberitakan firman kebenaran. Inilah doa syukur dan pengharapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita membaca bagian firman Tuhan mengenai tanda Yunus. Ini sangat menarik, karena pada waktu itu ada pemuka-pemuka agama yang meminta tanda kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan sangat tegas, tetapi juga sebetulnya mau mengingatkan kepada mereka tentang permintaan mereka. Dikatakan mereka meminta tanda apakah benar Tuhan Yesus itu adalah utusan Allah, adalah Sang Mesias. Lalu jawab Yesus bahwa sekalipun mereka diberi tanda apapun, mulai dari tanda Yunus sekalipun, mereka tidak akan mengalami perubahan paham, perubahan pemikiran, perubahan apa yang mereka ada di dalam hati mereka. Tuhan Yesus tahu betul siapa mereka. Oleh karena itulah Tuhan Yesus menjawab, apakah perubahan itu ada di dalam dirimu kalau aku memberikan tanda-tanda. Sebab apa? Sebab ketika zaman Yunus dulu, Yunus diutus, kemudian dia menolak, tetapi akhirnya Yunus sadar, dan ketika dia berbicara dengan orang-orang di Niniwe, orang Niniwe itu tidak menuntut ada tanda-tanda macam-macam. Tetapi mereka mendengar apa yang dikatakan Yunus, langsung mengalami pertobatan. Hati mereka terbuka untuk suara Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mau mengatakan, sekarang ini kamu minta tanda, dan sudah banyak tanda diberikan. Yesus sendiri menjelaskan siapa dirinya, melalui mujizat yang dia lakukan, melalui kasih yang dia bagikan, melalui perhatian, melalui firman yang diajarkan, tapi tanda-tanda itu tidak berpengaruh sama sekali kepada orang Israel saat itu. Ada yang bisa menerima tanda-tanda Yesus dan percaya, tapi ada juga yang menolak dan yang tidak. Nah, oleh karena itu sekarang kita mau belajar mengenai tanda. Sekarang ini ada banyak orang yang
mengkaitkan peristiwa virus corona ini dengan salah satu tanda akhir zaman. Apakah benar? Mari kita lihat. Peristiwa penyakit-penyakit yang menguasai dunia bukan baru kali ini terjadi. Ya, pandemi bukan baru kali ini terjadi, berkali-kali. Tetapi dunia belum berakhir, dunia belum kiamat. Walaupun korban banyak, penderitaan manusia juga tidak terkatakan, tetapi belum berakhir. Lalu apakah ini termasuk salah satu tanda zaman bahwa dunia akan segera berakhir? Memang kita tidak tahu. Oleh karena itu, bagaimana kita harus bersikap mengenai suara-suara mengenai tanda-tanda ini? Ada banyak orang atau orang Kristen yang justru mengkaitkan dengan tanda-tanda. Sehingga sebagian dari orang Kristen ini bingung juga, termasuk mungkin saudara-saudara, apa benar ya? Lalu kalau gitu saya harus bagaimana? Nah, belajarlah dari jawaban Yesus. Apa artinya tanda itu? Kalau tanda itu memberikan arti yang sangat bermanfaat, baik. Misalnya ketika Anda jalan pakai kendaraan, lalu ada tanda lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, Anda mematuhi, itu baik. Tapi ketika sudah ada tanda dan Anda tidak mematuhi, itu sama juga dengan anggap saja tidak ada tanda. Kalau Anda ketabrak, kalau Anda kesenggol, kalau Anda mengalami kecelakaan, jangan salahkan orang lain. Kenapa? Karena sudah ada tanda, Anda tidak patuhi. Anda akan berkata, saya sudah patuh. Tapi ada orang lain yang tidak patuh sehingga saya mengalami kecelakaan. Bisa terjadi. Artinya kalau ada orang yang tidak mentaati tanda, itu akan membawa korban dan bisa juga kita sendiri menjadi korban. Oleh karena itu biarlah tanda yang ditanya oleh orang-orang Israel saat itu kepada Yesus mengajarkan kepada kita, kita juga harus waspada. Jangan sampai kita mencari tanda-tanda apakah ini akhir zaman atau belum. Lebih penting apa yang dijawab Yesus, hatimu. Sekalipun Tuhan memberikan tanda, kalau hati kita tidak terbuka untuk pekerjaan Allah, maka tidak ada gunanya tanda. Belajar dari peristiwa Niniwe. Mereka terbuka untuk pekerjaan Allah. Sekalipun saat itu Yunus katakan terpaksa menyampaikannya, tapi toh orang Niniwe terbuka. Oleh karena itu mereka mengalami pertobatan dan Tuhan tidak jadi menghukum orang Niniwe. Lalu bagaimana saudara dan saya? Apakah kita terbuka untuk kuasa Roh Allah, kuasa Roh Kudus, kuasa kasih Yesus yang memperbaharui hidup kita? Tanda-tanda zaman boleh kita perhatikan, tetapi bukan itu yang menjadi patokan hidup kita. Yang menjadi patokan hidup kita adalah bagaimana hati kita ditandai dengan karya penebusan Kristus. Kita sudah merayakan Paskah, kita sudah merayakan kemenangan. Apakah tanda kemenangan itu masih berbekas dalam diri kita? Mengapa saya tanyakan demikian? Ada banyak orang dalam kehidupan yang susah ini selalu berkata begini, ini salib yang harus saya pikul. Salib sudah menang. Kenapa kita harus menangisi diri kita dengan mengatakan, ini salib yang harus saya pikul. Itulah pemahaman yang mengatakan bahwa sebetulnya tanda yang sudah Yesus berikan sebagai kemenangan, kebangkitan tidak berbekas dalam diri kita. Kita mengingat peristiwa Paskah, peristiwa sukacita besar. Walaupun mungkin Minggu Paskah kemarin kita tidak merayakan di dalam gedung gereja. Tetapi kita merayakan di dalam diri kita sebagai gereja yang hidup. Pribadi-pribadi orang Kristen adalah gereja yang hidup. Yang merayakan kembali kemenangan Kristus dan sekaligus kemenangan kita. Tanda itulah yang seharusnya menjadi kekuatan hidup kita. Tanda pembaharuan, tanda sukacita, tanda pengharapan, tanda saling mengasihi, tanda saling memberikan salam damai, tanda untuk saling menyapa di dalam cinta kasih dan sebagainya. Tanda itu lebih penting daripada kita melihat tanda-tanda yang ada di dunia. Ada halilintar besar, wah itu tanda Tuhan mau datang. Halilintar setiap saat bisa datang, tapi Tuhan belum datang. Kecuali ketika halilintar itu sangat besar, lalu langit terbelah, mungkin kita bisa mengatakan, wah ini tanda yang sangat luar biasa. Tapi nyatanya tidak. Oleh karena itu mari kita lanjutkan kehidupan setelah Paskah, yaitu dengan tanda bahwa kita ini adalah orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Tandai diri kita, orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus.
Lalu apa yang bisa kita perbuat sebagai orang yang sudah dimenangkan? Tanda apa yang bisa dikenal oleh masyarakat? Kita ini adalah orang yang sudah ditebus. Saat ini mungkin kita masih tinggal di dalam rumah, belum bisa banyak keluar. Apakah kita tidak bisa memberi tanda kepada masyarakat luas, kita ini orang yang sudah dimenangkan? Tentu saja bisa. Misalnya, ketika kita menengok kepada tetangga-tetangga kiri dan kanan. Walaupun sebagian besar waktu kita ada dalam rumah, tetapi mungkin pada saat tertentu kita bisa belanja sedikit, tengoklah tetangga. Mungkin saat ini dia sudah kehabisan beras. Mungkin saat ini dia kehabisan vitamin. Mungkin saat ini dia kehabisan air minum. Karena air minum pun di mana-mana jadi rebutan. Yang bagus-bagus mereknya, wah sudah susah dicari. Adanya air biasa. Lalu apakah tetangga kita itu masih bisa minum air yang bersih atau tidak? Hal yang kecil bisa kita bantu. Bisa kita nyatakan bahwa saya masih punya. Mungkin di rumah tinggal 2 galon, tetapi toh saya masih bisa beli besok, ambillah yang 1 galon. Ini tanda kehidupan, karena ketika kita memberikan 1 galon kepada tetangga, di sana ada sukacita karena tetangga kita bisa minum lagi, bisa segar kembali, tenggorokannya segar, hatinya segar, pikirannya segar, maka dia akan berkata, tanda kehidupan diberikan oleh Kristus melalui utusan-utusannya. Tanda kehidupan diberikan oleh Kristus melalui gerejanya. Nah itu hal kecil yang bisa kita lakukan di tengah situasi susah seperti ini. Hal lain, kita sekarang masih di rumah. Mari silakan Bapak Ibu itu buka gudangnya. Nah, mungkin gudang ini sudah lama nggak pernah dilihat. Ya. Dibuka gudangnya. Apa yang masih bisa kita persiapkan, pada saatnya bisa kita berikan pada sesama kita. Mungkin bukan saat ini, karena kita tidak boleh keluar. Tapi toh kalau kita sudah siapkan, oh ini ada pakaian masih pantas pakai, oh ini masih ada ban yang bisa dipakai, oh ini masih ada panci yang masih bisa dipakai. Masukkan dalam dus, tata dengan rapi. Itu pekerjaan yang mungkin selama ini Anda tidak punya waktu. Sekarang diberi waktu oleh Tuhan. Untuk kita belajar menjadi orang dalam kehidupan baru. Tandai diri kita. Orang yang sudah dihidupkan oleh Kristus dengan cara membagikan apa yang kita miliki kepada mereka yang saat ini sedang menanti kematian. Kematian dalam arti mungkin karena kesengsaraan hidup, mungkin karena tidak punya kekuatan hidup. Bagikanlah apa yang kita punya. Di tengah kesulitan, kita masih bisa memberikan banyak perkara yang membangkitkan kehidupan orang lain. Jangan perhatikan tanda-tanda dunia saja. Perhatikan tanda kehidupan Kristus. Apakah tanda itu masih hidup dalam diri kita? Selamat menikmati tanda kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Seringkali kami tidak melihat lagi tanda kebangkitan Kristus ada pada diri kami, ya Tuhan. Kami seringkali lebih banyak berkeluh kesah, kami lebih banyak bersedih hati, kami lebih banyak hidup dalam ketakutan, sehingga kami tidak menandakan bahwa dalam diri kami ini ada tanda kebangkitan Kristus. Biarlah sekarang kami hidup di dalam kebangkitan Kristus, dan tanda itu semakin nyata ketika kami berani untuk membuka diri kami untuk sesama kami, berbagi kehidupan dengan mereka yang membutuhkan kehidupan dari Kristus. Mampukan kami melaksanakan tugas panggilan kami, sekalipun kami dalam keterbatasan di dalam rumah. Tapi kuasa Tuhan bisa menjangkau ketika kami berbagi kehidupan. Kiranya Tuhan menopang, menolong kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.